Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pemeriksaan ibu hamil, juga senam hamil. Ini anggota kelompok kami ada Naila Kansa, Siti Medica, dan Syafira Diana. Menurut Potter 2019, pengkajian didefinisikan sebagai proses pengumpulan data yang secara sistematis dengan tujuan untuk menentukan status kesehatan dan fungsional klien pada saat ini dan waktu sebelumnya, serta untuk menentukan pola respon klien saat ini dan waktu sebelumnya. Data pengkajian ada 4 macam data. Yang pertama data-data dasar, yang kedua data fokus, yang ketiga data subjektif, serta yang keempat data objektif. Data-data dasar adalah sebuah informasi yang mengenai status kesehatan pasien yang dimulai dari data umum, data demograf, serta data riwayat kebidanannya. Yang kedua data fokus. Data fokus ini diambil dari ungkapan pasien maupun hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh bidan. Data yang ketiga ada data subjektif. Data subjektif ini diambil dari keluhan pasien secara langsung ataupun yang didapat dari keluarga maupun orang lain yang mengetahui keadaan pasien ini secara langsung. Yang data keempat yaitu data objektif. Data objektif ini yang diambil dari hasil pemeriksaan observasi maupun pemeriksaan pada pasien. Sumber data dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder. Sumber data primer itu sumbernya dari pasien itu sendiri. Kalau pasien itu tidak sadar ataupun pasiennya masih bayi, bidan dapat mengambil datanya melalui hasil pemeriksaan ataupun data objektifnya untuk menegakkan diagnosa kebidanan. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini sumbernya dari keluarga pasien, orang terdekat pasien, ataupun orang lain yang mengetahui tentang status kesehatan pasien. Ada 3 teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama, teknik anamnesa. Anamnesa adalah sebuah tanya-jawab secara langsung kepada pasien maupun secara tidak langsung kepada keluarga pasien. Teknik yang kedua yaitu observatif. Teknik untuk mengamati secara umum terhadap perilaku dan keadaan pasien. Teknik yang ketiga yaitu pemeriksaan untuk menemukan apakah adanya kelainan dari suatu sistem atau suatu organ manusia dengan melakukan 4 metode. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi itu dilihat, palpasi yaitu diraba, perkusi yaitu diketuk, dan auskultasi yaitu didengar. Tujuan dari pengkajian yaitu yang pertama, untuk mendapatkan keterangan yang sebanyak-banyaknya mengenai penyakit pasien. Yang kedua, untuk membantu menegakkan diagnosa sementara. Yang ketiga, untuk menetapkan diagnosa banding. Yang keempat, untuk membantu menentukan penata laksanaan selanjutnya. Yang kelima, untuk mengevaluasi hasil asuhan kebidanan. Pemeriksaan fisik pada kehamilan dapat dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, yaitu seperti pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan kebidanan. Pemeriksaan umum yang dilakukan pada ibu hamil dengan tujuan untuk menilai kondisi umum ibu, status gizi ibu, tingkat kesadaran, dan apakah ada dan tidaknya kelainan bentuk badan, serta pemeriksaan kebidanan dilakukan melalui pemeriksaan pandang atau dilihat yaitu inspeksi, pemeriksaan yang diraba yaitu palpasi, pemeriksaan yang didengar, auskultasi, dan pemeriksaan yang diketuk yaitu perkusi. Dan pemeriksaan yang dilakukan mulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, yang dalam pemeriksaannya ini dilakukan secara sistematis atau berurutan. Bagian-bagian pemeriksaan umum pada ibu hamil yaitu pemeriksaan refleks dan vital signs. Pemeriksaan obstetrik atau yang bisa disebut juga dengan pemeriksaan Leopard pada ibu hamil, yang merupakan salah satu komponen dari pemeriksaan abdomen pada ibu hamil, yang merupakan pemeriksaan esensial untuk mendiagnosis kehamilan. Palpasi Leopard ini merupakan teknik pemeriksaan pada perut ibu hamil untuk menentukan posisi dan letak janin dengan melakukan palpasi abdomen pada ibu hamil.
Ada dua cara dalam pemeriksaan obstetri, yaitu melakukan palpasi abdomen atau palpasi Leopold, yaitu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, Leopold 1, yaitu bertujuan untuk mengetahui usia kehamilan dan bagian apa yang berada di dalam fundus. Leopold 2 dengan tujuan untuk menentukan bagian apa yang terdapat di samping kanan dan kiri perut ibu. Leopold 3 bertujuan untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian terbawah janin, apakah sudah masuk PAP atau belum. Leopold 4 yang tujuannya ini untuk menentukan sampai mana bagian terbawah janin masuk PAP. Cara kedua yaitu menghitung tafsiran usia. Ada 3 cara. Yang pertama menentukan HPL atau hari perkiraan lahir. Yang kedua, cara menghitung usia kehamilan. Yang ketiga, berdasarkan USG. Ada 2 metode dalam pendokumentasian, yaitu yang pertama, metode menurut Varney, yaitu mengacu pada pengelompokan informasi dalam kelompok yang terpisah berdasarkan kategori tertentu seperti data identifikasi, riwayat medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ultrasonografi atau USG, evaluasi janin, dan edukasi rencana tindak lanjut. Itu metode kedua, yaitu mengikuti format berurutan yang terdiri dari 4 komponen terpenting yang terdiri dari subjektif, objektif, assessment, dan plan. Nah, selanjutnya materi kedua ada senam hamil. Senam hamil sendiri adalah bentuk olahraga dan aktivitas fisik yang dirancang khusus untuk ibu hamil. Senam hamil sendiri bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik, keseimbangan, dan kesejahteraan ibu hamil selama kehamilan. Metode ini hanya melibatkan gerakan-gerakan yang aman dan disesuaikan dengan kondisi tubuh ibu hamil, disertai dengan konsultasi dengan dokter atau profesional medis supaya keamanan dan kenyamanan ibu dan janin juga terpantau. Nah, selanjutnya ada manfaat senam hamil bagi ibu hamil. Yang pertama ada membantu mempertahankan fleksibilitas tubuh, meningkatkan kekuatan otot, dan memperbaiki postur tubuh. Seperti yang kita tahu, selama kehamilan, tubuh ibu mengalami perubahan postur dan peningkatan berat badan. Jadi, senam hamil di sini melibatkan gerakan peregangan dan latihan kekuatan yang dapat membantu mempertahankan fleksibilitas tubuh dan kekuatan otot. Nah, hal ini juga penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mengurangi resiko cedera. Nah, manfaat yang kedua yaitu dapat mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan kehamilan, seperti nyeri punggung, perut kembung, dan sembelit. Senam hamil akan menyediakan latihan yang dapat menguatkan otot-otot yang mendukung tulang belakang dan panggul, jadi akan mengurangi ketegangan pada daerah tersebut. Juga ada perubahan hormonal selama kehamilan, maka dari itu memperlambat pencernaan dan menyebabkan sembelit dan perut kembung. Manfaat yang ketiga yaitu dapat mempersiapkan tubuh ibu hamil untuk persalinan dan membantu pemulihan pasca persalinan. Nanti selama persalinan itu kan otot perut dan panggul sangat diperlukan. Nah, senam hamil ini juga melibatkan latihan yang menguatkan otot-otot inti termasuk otot perut dan panggul. Jadi, membantu persiapan tubuh untuk persalinan yang lebih baik. Setelah persalinan nanti, tubuh ibu juga membutuhkan waktu untuk pulih. Nah, senam hamil dapat membantu mempercepat pemulihan pasca persalinan dengan menguatkan otot-otot inti dan panggul yang telah melemah selama kehamilan. Nah, latihan senam hamil juga dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan energi ibu hamil setelah melahirkan. Selanjutnya, ada manfaat senam hamil bagi kesehatan anak atau bagi kesehatan janin. Yang pertama, dapat meningkatkan sirkulasi darah dan oksigenasi janin. Jadi, senam hamil melibatkan gerakan yang merangsang sirkulasi darah ibu hamil. Dengan meningkatnya sirkulasi darah, pasokan oksigen dan nutrisi yang mencukupi dapat mencapai janin dengan lebih baik. Hal ini berkontribusi pada perkembangan janin yang sehat dan optimal. Manfaat yang kedua yaitu mempengaruhi keseimbangan hormonal ibu hamil yang dapat berdampak pada perkembangan janin. Senam hamil dapat membantu menjaga keseimbangan hormonal pada ibu hamil. Keseimbangan hormonal yang baik dapat berdampak positif pada perkembangan janin. Hormon-hormon apa? Hormon-hormon seperti kebahagiaan atau endorfin dan hormon relaksasi atau relaksin dapat memberikan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan janin.
Nah, yang ketiga dapat membantu mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan prematur. Jadi, dengan menjaga kesehatan ibu hamil melalui senam hamil, risiko komplikasi kehamilan dapat berkurang. Karena senam hamil dapat membantu mengendalikan tekanan darah, mengurangi risiko diabetes gestasional, dan menjaga berat badan yang sehat. Nah, semua faktor tadi dapat mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan prematur yang dapat berdampak negatif pada kesehatan janin. Yang terakhir, dapat meningkatkan koordinasi dan keseimbangan janin dengan merangsang sistem saraf janin dan membantu dalam pengembangan keterampilan motoriknya. Selanjutnya ada teknik-teknik senam hamil, yaitu ada pemanasan dan peregangan, latihan kekuatan dan kardiovaskular, ada latihan pernafasan dan relaksasi, juga ada peregangan dan pendinginan. Sebelum memulai latihan fisik, latihan pemanasan diperlukan. Biasanya melibatkan gerakan ringan seperti berjalan perlahan atau peregangan dinamis untuk mempersiapkan otot dan sendi sebelum melakukan latihan lebih intens. Nah, setelah pemanasan, dilanjutkan dengan peregangan statis yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh dan mengurangi risiko cedera. Lalu untuk latihan kekuatan dan kardiovaskular itu sudah disesuaikan dengan kehamilan yang dapat dilakukan selama senam hamil. Untuk latihan kekuatan biasanya melibatkan latihan dengan beban tubuh sendiri atau dengan menggunakan peralatan ringan seperti dumbbell atau resistance band. Untuk latihan kardiovaskulernya dapat meliputi latihan aerobik ringan seperti berjalan, berenang, atau bersepeda stasioner. Tujuan dari latihan ini yaitu latihan kekuatan dan kardiovaskular yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan jantung, serta meningkatkan sirkulasi darah. Selanjutnya, latihan pernafasan dan relaksasi. Teknik pernafasan yang tepat seperti pernafasan dalam dan pernafasan lambat dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan oksigen tubuh, dan mengendalikan ketegangan selama kehamilan dan persalinan. Nah, latihan relaksasi seperti mediasi atau visualisasi positif juga dapat membantu ibu hamil merasa lebih tenang dan rileks. Yang terakhir, peregangan dan pendinginan. Jadi, setelah selesai melakukan latihan fisik, penting untuk melakukan peregangan yang lembut untuk meredakan ketegangan otot dan mengembalikan tubuh ke keadaan normal. Nah, peregangan statis digunakan untuk menjaga kelenturan dan fleksibilitas otot. Setelah peregangan, dilanjutkan dengan pendinginan yang melibatkan gerakan ringan seperti berjalan perlahan atau pernafasan dalam untuk menurunkan detak jantung dan suhu tubuh. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.